lockdown, karantin, rapid test, WFH, corona atau COVID-19, social distancing atau physical distancing. Bingung itu apa? Seiring penyebaran virus corona ke berbagai belahan dunia, muncul istilah-istilah baru yang kerap kita dengar atau baca. Kebanyakan bahkan memakai bahasa asing, jadinya tidak semua orang bisa paham. Di video kali ini kita akan sharing makna dari setiap istilah baru tersebut. Jadi tonton sampai selesai ya. Baiklah, kita mulai menyelami istilah-istilah baru selama wabah virus corona. Dimulai dari virus corona. Coronavirus pada dasarnya adalah keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Dalam kasus manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Sedangkan virus corona yang kini mewabah memiliki nama resmi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di kota Wuhan, China. Sedangkan COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru. COVID-19 singkatan dari corona, virus, disease yang ditemukan pada tahun 2019. Jadi, corona adalah jenis virus dan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata pandemi. Tapi, apa sih pandemi itu sebenarnya? WHO, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih kepada penyebarannya yang meluas. Lockdown, download, slowdown, itu semua salah. Yang benar adalah lockdown. Lock artinya kunci. Sehingga istilah lockdown dapat diartikan sebagai pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Maksudnya, negara atau daerah yang terinfeksi virus corona mengunci akses masuk serta pembatasan pergerakan penduduk untuk mengurangi kontaminasi dan mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Lockdown juga dilakukan dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, penutupan sekolah, hingga tempat-tempat umum. Dengan begitu, resiko penularan virus corona pada masyarakat di luar wilayah lockdown bisa berkurang. Lalu, apa beda social distancing dan physical distancing? Menurut Center for Disease Control and Prevention, arti istilah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat-tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menganjurkan dan mendorong penggunaan frasa pembatasan fisik atau physical distancing daripada penggunaan frasa pembatasan sosial atau social distancing. Menurut WHO, gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman perintah untuk tetap di rumah saja selama wabah virus corona atau COVID-19. Nah, beda physical distancing dengan social distancing cukup jelas. Karena physical distancing hanya menjaga jarak secara fisik untuk memastikan penyakit itu tidak menyebar dan bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial. Istilah selanjutnya yaitu isolation atau yang dalam bahasa Indonesia berarti isolasi. Istilah isolasi berarti memisahkan individu yang terinfeksi dan sakit dari individu yang sehat. Rumah sakit biasanya menempatkan pasien yang sakit dalam isolasi untuk mencegah penyebaran penyakit.
Nah, selanjutnya ada istilah karantin atau karantina, yaitu pembatasan pergerakan individu yang tampak sehat tetapi mungkin telah terkena penyakit menular untuk melihat apakah mereka positif atau tidak. Jadi, perbedaan isolasi dan karantin adalah isolasi memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit. Sedangkan karantina memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar namun belum menunjukkan gejala. Intinya, isolasi dilakukan pada orang yang sakit, sementara karantina ditujukan kepada orang yang sehat. Contohnya, dalam kasus COVID-19, orang-orang yang mengalami demam, batuk-batuk, atau sehabis melakukan perjalanan di daerah terinfeksi COVID dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari untuk melihat apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak. Nah, istilah selanjutnya adalah 2 jenis tes untuk menentukan apakah seseorang positif terkena COVID-19 atau tidak. Yang pertama adalah rapid test atau uji cepat. Rapid test digunakan sebagai metode penyaringan yang digunakan secara massal menggunakan sampel darah. Sampel darah kemudian dicek menggunakan perangkat uji untuk melihat adanya reaksi antibodi yang terbentuk ketika terserang virus. Nah, jenis tes yang kedua adalah swab test atau PCR test, atau yang disebut juga uji usap. Swab test dilakukan menggunakan sampel usap spesimen dari tenggorokan, mulut, atau hidung. Melalui metode ini dapat terlihat ada atau tidaknya DNA COVID-19 pada sampel tersebut. Jadi, apabila seseorang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 melalui uji cepat, maka perlu dilakukan uji usap untuk mengonfirmasikan pernyataan tersebut. Nah, istilah terakhir yang akan kita bahas adalah WFH. Istilah WFH yang memiliki kepanjangan Work from Home juga sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas pekerjaan yang biasanya dilakukan di tempat kerja, seperti kantor. Ini dapat dilakukan walaupun berada di rumah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggunakan istilah kerja dari rumah atau KDR sebagai padanan dari WFH. Semoga wabah ini segera berakhir dan pola hidup kita menjadi lebih sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Stay safe dan stay healthy.